Oh, lupa belum direkam tadi. Oke, kecenderungan pelaksanaan di asesmen sebelumnya itu yang paling besar proporsinya itu adalah off learning ya. Kemudian baru for learning, kemudian yang paling kecil proporsinya adalah as learning. Sementara pelaksanaan asesmen yang diharapkan di kurikulum Merdeka itu yang paling besar porsinya itu adalah yang asesmen as learning. Kemudian baru asesmen for learning dan asesmen of learning itu yang proporsinya paling kecil. Oke, mengingatkan kembali, ini kemarin sudah. Jadi kalau asesmen as learning tadi yang diminta proporsinya yang paling besar itu melibatkan peserta didik secara aktif. Ya, bisa dengan refleksi diri, bisa dengan penilaian teman sejawat. Nah, penilaian diri nanti tinggal Bapak Ibu buatkan instrumennya. Nanti siswa sendiri yang diminta jujur untuk mengisi instrumen tersebut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, kalau memang belum bisa, belum menguasai materinya ya diminta menuliskan kalau dia belum bisa. Jangan karena mungkin takut nanti dimarahi gurunya kalau belum bisa, akhirnya dituliskan yang baik-baik saja. Nah, jadi siswanya nanti harus dipesani seperti itu. Jangan dituliskan yang baik-baik saja, tapi dituliskan kondisi realnya, apa yang dirasakan, apa yang sudah diketahui oleh siswa. Nah, contohnya misalnya, saya dengan mudah menghitung keliling dan luas bangun datar. Saya bisa menghitung keliling dan luas bangun datar. Atau saya butuh bantuan untuk menghitung keliling dan luas bangun datar. Kemudian contoh misalnya kalau yang peer assessment. Jadi pada saat ada salah satu anak yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, teman-teman yang lain yang menyimak itu diberikan instrumen untuk melakukan penilaian terhadap presentasi yang dilakukan oleh salah satu siswa di depan kelas. Misalnya, presen yang disampaikan jelas. Kemudian kalau dia mempresentasikan produk ya, diberikan penilaian juga terhadap produknya. Ya, ini contoh beberapa contoh rubrik untuk penilaian asesmen as learning. Nah, karakteristiknya ini mungkin mengulang saja, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini. Ada formatif dan sumatif ya. Jadi yang formatif itu terintegrasi dengan proses pembelajaran, melibatkan peserta didik, memperhatikan kemajuan penguasaan di dalam berbagai ranah kognitif, sosial, karakter juga. Kemudian untuk sumatif biasanya dilakukan di akhir. Ya. Di akhir proses pembelajaran. Nah, biasanya terjadwal ya. Kemudian ya ada panitianya, panitia apa sekarang namanya? Penilaian akhir sekolah ya. Penilaian akhir sekolah. Ada jadwalnya. Hari Senin mapelnya apa saja, Selasa apa saja. Jadi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran selama 1 semester. Paradigma asesmen yang harus Bapak Ibu pahami juga adalah penerapan pola pikir bertumbuh. Jadi maksudnya kemampuan ya, mengukur kemampuan siswa. Pasti walaupun sedikit ada peningkatan dari yang semula belum tahu sampai akhirnya menjadi tahu. Seperti Bapak Ibu pada saat ditunjuk untuk ikut pelatihan komite pembelajaran karena sekolahnya lolos program SMKPK, mungkin belum punya bayangan nanti kalau saya
mengikuti diklat ini, kemudian sekolah saya program keahliannya jadi di PK-kan istilahnya, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang berbeda dengan kalau tidak mengikuti program PK? Nah, setelah mengikuti pelatihan, pasti Bapak Ibu akan ya menyerap sedikit-sedikit materi yang disampaikan. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu akan mempelajari lagi, membuka-buka materinya lagi, nah, sehingga ada yang bertambah dari pengetahuan Bapak Ibu. Kemudian nanti di akhirnya akan ada penilaian akhir. Nanti bisa dibandingkan antara penilaian awal kemarin dengan penilaian akhir Bapak Ibu seperti apa. Kemudian paradigma yang kedua itu terpadu. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu diberikan keleluasaan untuk menentukan waktu asesmennya. Jenis asesmennya juga diberikan kebebasan. Teknik dan instrumen asesmen juga Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran juga Bapak Ibu diberikan kebebasan. Hasilnya diberikan kebebasan juga. Kemudian kriteria kelulusan juga diberikan kebebasan. Bentuk-bentuk kebebasannya seperti apa nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, ini ada tangga umpan balik ya pada saat Bapak Ibu mungkin melaksanakan asesmen. Ada klarifikasi. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan klarifikasi. Kemudian memberikan nilai. Kalau bisa diberikan komentar juga. Oh, pekerjaannya sudah bagus. Tingkatkan. Oh, ada yang perlu diperbaiki di bagian ini. Kemudian memberikan perhatian. Oh ya, untuk yang nilai itu komentar-komentar yang positif ya, kekuatan yang terlihat. Kemudian memberikan perhatian. Kalau misalnya sepertinya akan lebih bagus kalau seandainya di bagian ini ditambahkan titik-titik-titik, nah, seperti itu. Saran, nah, kita berikan saran juga. Bisa ditambahkan ini, bisa mengambil literatur dari buku ini. Kemudian memberikan apresiasi, pujian. Terima kasih ya sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Anak-anak itu kalau mungkin beda ya. Kita orang tua yang dewasa ini aja barangkali dikasih nilai 90 dengan 90 plus ada komentar, rasanya akan beda. Akan merasa lebih diperhatikan kalau penilaiannya disertai dengan komentar dibandingkan hanya berupa angka. Nah, contohnya di sini ada siswa yang menggambarkan proses terjadinya hujan. Contoh pertanyaan umpan baliknya, klarifikasi. Apakah dari gambar ini berarti siklus air itu dimulai dari penguapan air laut? Nilai kekuatannya. Gambarmu sesuai dengan tahapan dalam siklus air. Kemudian perhatian. Jadi di sini sudah ada siklusnya, tapi yang awalnya siklusnya itu di mana sih? Nah, perhatian. Bapak melihat kamu sudah menggunakan panah untuk menggambarkan siklusnya. Tapi mungkin akan lebih bagus kalau ditambahkan nomor. Gimana kalau ditambahkan nomor? Saran. Apa yang perlu ditambahkan? Nah, langsung dikasih saran. Gimana kalau ditambahkan nomor? Apresiasi. Oh, selamat nak, kamu sudah menunjukkan karya kreatif. Pasti kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, sampai begadang untuk mengerjakan ini ya, supaya bisa mengumpulkan tepat waktu dan hasilnya terbaik. Seperti itu ya, contoh umpan balik yang bisa kita berikan
terhadap hasil pekerjaan siswa. Teknik asesmen, nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua, mungkin sudah sering melakukan beberapa teknik asesmennya. Ada rubrik, eksemplar, kemudian ada checklist. Eksemplar ini misalnya contohnya kayak portofolio. Kemudian ada catatan anekdotal. Catatan anekdotal, jadi kayak kita bikin catatan ya, catatan di kertas tersendiri atau di lembar hasil pekerjaannya murid bisa. Kemudian ada grafik perkembangan atau infografik. Nah, di SMK ada bentuk asesmen yang membedakan dengan jenjang dasar maupun menengah yang lain, yaitu ada asesmen praktek kerja lapangan ya. Jadi kalau di SMK kan ada PKL atau prakerin. Kemudian ada UKK, uji kompetensi kejuruan. Kemudian ada ujian unit kompetensi. Jadi kalau uji kompetensi kejuruan itu misalnya ada 5 unit kompetensi dilakukan secara dalam satu waktu selesai 5 unit ini. Sementara kalau yang ujian unit kompetensi, nah bisa jadi bulan ini ujian unit 1 dulu, bulan depan ujian unit yang kedua. Nah, seperti itu sampai akhirnya kelima unit ini sudah diujikan dan dikuasai oleh peserta didik. Mengolah hasil asesmen. Nah, tadi kan kita diberikan keleluasaan untuk mengolah hasil asesmen formatif maupun sumatif. Alternatif yang pertama, semua data nilai tes formatif dan sumatif itu diolah dan menjadi nilai rapot nantinya. Keunggulannya datanya lengkap ya. Informasinya juga lebih banyak. Datanya bisa berupa angka, lebih mudah diolah. Kelemahannya, nah, karena sering melakukan tes formatif, pastinya juga butuh waktu yang lebih banyak. Kemudian penilaiannya berupa angka, bukan deskriptif, jadi belum mencerminkan kompetensi secara utuh. Nah, ini contohnya. Jadi tes formatifnya ada 4 kali. Sumatifnya ada 2 kali. Kemudian ada sumatif akhir semester. Sehingga nilai rapotnya rata dari semua nilai formatif, kemudian nilai sumatif di akhir topik, kemudian nilai sumatif di akhir semester. Kemudian alternatif yang kedua, itu bisa mengolah beberapa hasil formatif dan seluruh sumatif untuk dijadikan nilai rapot. Waktunya lebih singkat, informasinya ada data kualitatif dan kuantitatif di situ. Kelemahannya berpotensi terjadi kesalahan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Upayanya, effortnya harus lebih besar karena ada kualitatif dan kuantitatif datanya. Kesulitan menentukan deskripsi jika asesmen formatifnya kurang lengkap. Nah, ini contoh yang untuk diambil sebagian hasil formatif, kemudian semua sumatif. Jadi yang formatif kan ada yang berupa angka, ada yang deskripsi ya.
atau kuantitatif dan kualitatif. Nah, misalnya ini data per orang. Data per orang, kemudian materinya, hasil dari tes formatifnya, jadi diidentifikasi per anak. Melakukan pembulatan dengan bantuan. Kemudian kalau yang mengukur keliling dan luas, perlu pendampingan. Ada yang masih mengalami kesulitan, ada yang sangat mampu untuk menyelesaikan. Untuk ciri bangun datar ada yang sudah mampu, ada yang belum mampu, seperti itu. Jadi rubriknya kita sediakan. Alternatif yang ketiga, mengolah seluruh data sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Ini tentunya lebih singkat ya, karena data nilai formatifnya nggak diambil untuk nilai rapor. Kelemahannya mengabaikan pesan asesmen formatif dan kesulitan menentukan deskripsi. Nah, ini contoh sumatif saja yang diambil. Jadi formatifnya tidak dimasukkan di tabel ini. Ini contoh hasil formatifnya, tapi tidak dimasukkan di nilai rapor tadi. Menyajikan hasil, jika opsi satu tadi yang semua formatif dan semua sumatif, nah, pendidiknya, Bapak Ibu gurunya harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah. Ini kebalik ya, hijau itu harusnya capaian yang terendah. Kemudian yang merah itu yang capaian yang tertinggi. Jadi capaian yang tertingginya menunjukkan penguasaan yang baik dalam memperkirakan dan membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat. Capaian yang terendah, yang nilainya adalah 79. Perlu bantuan dalam melakukan pengukuran. Jadi ini nilainya satu orang ya, formatifnya nilai tempat bilangan cacah, dilakukan 2 kali formatif, nilainya 82 dan 88. Kemudian materi mengukur keliling dan luas, itu 2 kali formatif, nilainya 79 dan 86. Diperoleh setelah dengan komposisi, nilai formatifnya 83,8. Kemudian di sumatifnya, sumatif untuk setiap topik, nah, untuk nilai tempat bilangan cacah nilainya 85, kemudian mengukur keliling dan luas nilainya 83. Sehingga diperoleh rata-rata nilai sumatif itu 84. Nilai sumatif pada saat akhir semester 75. Sehingga diperoleh nilai akhirnya 81. Nah, nilai 81 itu kalau dilihat formatifnya, yang paling tinggi itu adalah 88, yang paling rendah itu 79. Kalau memilih yang opsi kedua, tadi beberapa formatif dan semua sumatif. Ya, kalau yang ini 8, benar-benar ya, yang hijau itu capaian tertinggi, kemudian yang merah itu capaian terendah. Mirip seperti yang alternatif yang pertama, jadi dideskripsikan capaian tertingginya apa. Oh ya, ini mohon maaf salah lagi yang merah yang rendah, yang hijau tertinggi, cuman mengarah panahnya ke deskripsinya salah ya. Jadi harusnya yang perlu bantuan membulatkan itu mengarahnya ke yang merah, yang nilai 80. Ini di sini nggak ada ditunjukkan nilainya. Nah, kemudian kalau memilih opsi yang ketiga,
Yang diambil tadi hanya sumatifnya saja ya. Nah, dari formatifnya yang paling rendah itu 60. Kemudian yang paling tinggi itu 85. Sama kayak tadi dideskripsikan. Laporan hasil belajar atau rapot. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai itu lebih singkat, jadi harus diperhatikan ini. Pengumpulan dan pengolahan hasil akhir lebih mudah. Yang dihindari, nah, jangan sampai ada rekayasa hasil tanpa ada bukti. Jadi makanya walaupun pada saat sesi presentasi, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup menguasai materinya, tapi kalau tugasnya di LMS belum diupload, saya kan nggak punya bukti untuk memberikan nilai. Hindari menggunakan bahasa yang terlalu kompleks atau terlalu ilmiah. Karena tingkat pemahamannya berbeda-beda ya. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari potensi terjadinya salah tafsir. Hindari penggunaan kata atau kalimat negatif. Kemudian menilai dengan skor tanpa deskripsi kriteria. Ini format contoh ya, contoh format raport. Oke, ya. Ini tadi tentang asesmen sampai penilaian ya. Ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, silakan. Ini panduannya sudah ada di drive bersama ya. Saya contoh-contohnya tadi juga ngambil panduan asesmen. Di folder apa, Bu? Ada di folder yang mana, Bu? Bentar. Yang merancang pembelajaran. Pembelajaran 2 berarti, Bu. Yang panduan ada, panduan pembelajaran dan asesmen. Bentar, saya harus buka dulu. Oh, entar tadi gitu. Ada di mana belum ya? ada Ibu, saya lihat. Hah? Iya. Belum masuk, Bu. Belum ada. Belum masuk kah? Oh, ada di pembelajaran 2, Bu. Pembelajaran ada di 2 pembelajaran ya? 2, di merancang Oke. pembelajaran 2. Oh, yang versi desktop, panduan pembelajaran dan asesmen ya. Oh, iya. Ya. Iya. Tuh. Ya. Jadi yang versi desktop, panduan pembelajaran dan asesmen ada 88 halaman. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Mulai dari panduan pembuatan modulnya juga ada, kemudian yang sebagian lagi menjelaskan tentang asesmennya. Ya. Silakan kalau mau dicetak, dibaca-baca. Kalau malam, kalau baca-bacanya di depan laptop mungkin gampang pedes nanti matanya. Ya, contoh-contohnya aktivitas semuanya sudah ada lebih lengkap di sini. Bisa Bapak Ibu pelajari nanti. Oke, dari CP, TP ke APP, kemudian modul ajar sampai asesmen. Oke, Pak Mujiono. Tadi itu kan ada opsi 1, 2, 3. Oke. Itu apakah diserahkan kebijakan sekolah atau bagaimana? Oke, tadi kan sekolah diberikan keleluasaan untuk teknik asesmennya, instrumennya, pengolahan hasilnya. Ya, jadi diserahkan ke kebijakan masing-masing sekolah. Jika nanti antara sekolah satu dengan yang lain tidak sama kebijakannya, gitu. Iya, Ya, bisa itu berbeda. Merdeka ya. Sekarang, Pak.
Nah, ya itu maksud kami biar ada ya wacana ke Bapak Ibu guru kepala sekolah punya gambaran gitu loh. Kok saya begini, yang lain begini, ya itu loh, itu yang perlu dipahami karena kan mungkin ada komunitas di kepala sekolah, di guru nanti timbul sharing. Terima Nah, kasih. bisa jadi mungkin nanti akan ada orang tua murid yang bertanya juga. Katakanlah kayak saya anak pertama kedua itu selisih usianya 1 tahun. Kalau misalnya kakaknya kelas 11 SMK, adiknya kelas 10 SMK, tapi di SMK-nya berbeda. Nanti orang tuanya lihat, loh, rapotnya kakak kok begini, rapotnya si adik kok begini. Nah, jadi perlu dipahamkan juga nanti ke orang tua bahwa bisa jadi di sekolah kami ini untuk penilaian berbeda dengan sekolah yang lain. Seperti itu. Kalau selama ini ada di sekolah Bapak Ibu ada aplikasi khusus gitu untuk pengolahan nilai rapot? Ada yang mau sharing? Bagaimana mengolah hasil dari formatif, sumatif sampai jadi nilai rapot? Bagaimana? Mohon izin Ibu, kalau di SMK Negeri 2 Turen mulai tahun 2018 itu kan menggunakan e-rapot yang dikeluarkan waktu itu oleh direktorat. Yang tergabung di Dapodik juga. Jadi pengolahannya ya mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh direktorat tersebut. Bagaimana nilai pengetahuan, kemudian dari waktu itu KD ya Bu, KD yang sudah juga terdistribusi di situ, sudah disetting, kemudian juga keterampilannya, sehingga dari situ pembobotannya juga disampaikan. Contoh misalnya kalau di pengetahuan apa saja yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, apakah memberikan penugasan, ataukah ulangan harian, misalnya seperti itu, atau mengadakan tengah semester itu pun saat K13 itu juga menjadi kebijakannya sekolah. Tetapi yang akhir semester itu sebuah keharusan dilaksanakan. Sedangkan di keterampilan itu juga ada pilihannya, apakah menggunakan portofolio, menggunakan kinerja, ataukah berbasis proyek. Itu yang muncul di di menu-menu di dalam penilaian. Baru kemudian di situ ada pembobotannya untuk masing-masing. Di pengetahuan misalnya ada penugasan, ada ulangan, ada PTS, ada PAS, maka itu pembobotannya juga bisa menjadi kebijakan sekolah atau Bapak Ibu guru. Sedangkan yang keterampilan juga demikian. Kalau misalnya kinerjanya itu lebih banyak, maka juga akan ada pembobotan masing-masing. Baru kemudian keluar menjadi sebuah nilai yang diterapkan di situ, juga ada deskripsi yang muncul. Tetapi deskripsi yang muncul selama ini kami memang tidak mendesain sendiri, Bu. Jadi itu otomatis akan keluar dari menu yang ada di e-rapot tersebut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk SMK Negeri 2 Turen terkait pelaporan ya hasil belajar. Tapi yang diproses, kalau ini yang kami lihat Bu ya kan diprosesnya. Yang saya gambarkan betapa betapa sibuknya nanti ya Bapak Ibu guru di dalam untuk mengamati si A, si B, si C ya. Kalau muridnya sedikit enggak apa-apa. Kalau muridnya banyak ini menjadi apa-apa begitu ya Bu. Terima kasih. Maaf. Terima kasih Bunte ya. Jadi sebenarnya sudah dimulai berarti ya yang di e-rapot itu sekolah diberikan keleluasaan tadi menentukan pembobotannya. Nah, cuman mungkin masih kalau dikasih. yang di sini kan kemarin saya ada istilah yang konten, kemudian ada yang satu lagi kompetensi. Kompetensi. Istilahnya yang saya lihat di situ, saya sambil mohon maaf Bu ya, ini mengerjakan LK itu kan dengan kemudian apa yang dijelaskan di dalam saat kita sinkron seperti ini, itu kadang kan ada yang miss in link. Apalagi saya kan sudah Bu mungkin cukup umur sehingga harus buka panduannya seperti apa, tidak langsung bet gitu kayak masih muda gitu ya Bu. Nah, ini ada istilah yang konten itu adalah untuk pengetahuannya,
sedangkan yang kompetensi itu untuk keterampilannya. Itu Keterampilan. sebenarnya bagaimana Ibu? Mohon penjelasan ulang. Ya, jadi kemarin kita cuma cara mudahnya menentukan konten itu apa sih, materinya, topik bahasanya. Kemudian kompetensinya, kalau kemarin kita kenalnya taksonomi Bloom, nah berarti kompetensinya itu adalah yang ada kata-kata KKO itu ya, kata operasional. Tapi sebenarnya benar yang Ibu sampaikan tadi, konten itu nanti akan menjadi komponen di pengetahuan. Sementara kompetensinya itu akan menjadi komponen di keterampilan. Memahami, menjelaskan, itu kan sebuah keterampilan ya. Harus diasah supaya siswanya bisa menguasai itu. Sementara kalau konten dibaca aja, mengendap di pikiran, oh saya sudah tahu. Makasih Bu. Terima kasih Bu Nani. Ada satu lagi ya, itu terkait dengan kalau kita kan sangat lama familiar dengan tingkat berpikir ya Bu, kalau belum itu ya. Sekarang kalau kita itu mau istilahnya kan sudah balik 180 mungkin 360 ya, terkait apa yang disampaikan terkait istilahnya understanding itu menjadi pola pikir tingkat berpikir paling tinggi. Kemudian ada beberapa yang ya sebenarnya CTL zaman dulu itu namanya CTL ya Bu, Contextual Teaching Learning, itu pernah kayaknya saya ngalami saat itu, tapi kemudian dengan istilah mengkonstruk, misalnya yang mengkonstruk itu kan membangun pemahaman siswa di situ. Nah, ini yang kemarin saja di K13 kami merubah mindset kami sendiri selaku guru misalnya ya, kemudian juga bagaimana bersama-sama dengan siswa melakukan itu tidak semudah saat ini kami belajar terkait dengan ilmu-ilmu itu tadi. Itu yang menjadi kemudian Bu, pemikiran lebih lanjut atau menjadi tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ini. Itu yang Bu, yang kami betul-betul bagaimana harus action seperti ini, dukungannya kepada siapa, kemana misalnya nanti kalau kami setiap guru itu mesti mempunyai permasalahan. Ini satu contoh saja. Sekarang kalau saya menyebut itu Bu, kemarin diskusi dengan Pak Kepala Sekolah, ini sepertinya kita harus revolusioner, merubah ya Bu, merombak. Kemudian nanti di tengah jalan kok merombalik kucing gitu, gimana? Ini yang menjadi sebuah angan-angan. Istilah saya di awal kemarin pelatihan itu tidak muspro. Apa yang kami peroleh ini betul-betul tindak lanjutnya, kemudian step by step itu kelihatan. Karena kalau namanya pendidikan itu kan tidak seperti orang mau menanak nasi selesai gitu ya Bu, ada hasilnya. Kelihatan 5 tahun. Nah, belum 5 tahun misalnya sudah berubah lagi. Ini yang buah si malakama itu. Iya. Monggo Bu, bagaimana kami punya semangat, juga punya yang tidak senantiasa tumbuh semangatnya, juga menyemangati teman-teman di di sekolah masing-masing, mungkin dengan kondisi yang tidak sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Anti. Jadi kenapa sih kurikulum itu harus berubah? Karena zamannya juga berubah, teknologinya berubah. Apalagi kita ini SMK yang lulusannya didesain sebenarnya kan didesain untuk mengisi tenaga kerja level operator. Nah, kalau kemudian dia akhirnya ada yang mungkin berwirausaha atau melanjutkan kuliah lagi, yaitu pilihannya siswa. Tapi desain awalnya lulusan SMK itu kan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di industri di level operator. Industrinya sudah berubah, semakin maju. Kalau kita kurikulumnya masih tetap yang lama, tidak mengikuti
istilahnya perkembangan zaman, nah, nanti siswanya pada saat lulus akan mengalami shock ya. Bisa mengalami keterkejutan. Loh, ini saya alami pada saat saya lulus kuliah. Aku biar zaman kuliah belajar ini, tapi begitu masuk VEDC wow, gak ada yang anu. Sehingga masuk VEDC itu setahun saya belajar lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kenapa kurikulum berubah? Karena mengikuti perkembangan zaman. Kayak ada apa ya? Istilah atau pepatah ya. Atau petuah lah, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, karena di masa depan, zaman yang akan dihadapinya itu berbeda dengan zaman kita saat ini sebagai orang tuanya. Apalagi zaman kita masih kecil. Jadi mendidiknya harus disesuaikan dengan zamannya. Ya. Ini apakah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi akan berubah? Bisa jadi. Karena 3 tahun lagi, 5 tahun lagi mungkin zamannya ternyata, wow, perkembangannya pesat sekali. Nah, kemudian kita diminta, dituntut untuk mengubah paradigma ya, kalau bisa saya bilang. Tadi mengubah pola pikir. Ya, tahunnya level tertinggi itu mencipta. Iya kan? Diplom itu level terendahnya ya cuma bisa menjelaskan, menyebutkan, menceritakan kembali. Tapi di sekarang kita menggunakannya teori konstruktivisnya. Atau kalau dulu ada kontekstual teaching learning, CTL itu. Untuk bisa paham, nah, pasti karena mengerti dan paham itu beda ya. Mengerti cukup menyebutkan. Ada 5 cara kalau saya pengen ke Turen misalnya. Memahami masing-masing kelima cara ini dijelaskan lebih detail lagi. Cara A, kelebihannya apa, kekurangannya apa, efisiensinya gimana, dan sebagainya. Nah, untuk paham itu kan, berarti kan saya harus sudah pernah mengalami kan, kelima cara untuk sampai ke Turen itu tadi. Ya, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya menjadi guru itu adalah sebuah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk terus belajar. Sebagai modal kita untuk mengajar ke anak-anak. Jadi kalau mungkin nanti silakan dicari penelitian, volumenya otak para guru itu pasti berbeda dengan para pekerja yang dihadapi itu saja setiap hari. Sementara Bapak Ibu berkembang terus. Makasih Bu Uti. Terima kasih pencerahannya. Ada Pak Rudi mengangkat tangan. Silakan Pak Rudi. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Nani, apakah persepsi saya nanti ini salah? Nanti mohon di pencerahannya Bu Nani. Hubungannya dengan kurikulum oleh Dirjen Vokasi kemarin menginformasikan bahwa kita boleh memilih 3 kurikulum Bu. Kurikulum K13, FIC, dan Merdeka. Sementara yang ada pertanyaan di saya, seandainya di 3 sekolah saja itu berbeda kurikulum, suatu saat ada anak yang ingin pindah ke sekolah tersebut. Nah, ini bagaimana acuannya itu? Karena mungkin saja rapotnya itu berbeda. Begitu Bu, terima kasih. Ya, memang ya ada apa istilahnya mandiri belajar, mandiri. Pokoknya ada 3 istilah ya. Mandiri berbagi, mandiri berubah, Bu. Oh ya, itu yang sekolah-sekolah yang mau menerapkan kurikulum merdeka. Ada 3 level itu ya. Nah, gimana kalau dari sekolah A yang katakanlah level 1 pindah siswanya ke sekolah B yang level 2. Itulah kenapa di kurikulum yang sekarang ini ada namanya asesmen diagnostik. Nah, jadi nanti diwawancara dulu siswanya.
Jadi Bapak Ibu buat instrumennya. Syarat minimal, katakanlah. Minimalnya kalau ada siswa pindahan, apa sih yang harus dikuasai? Kompetensinya, pengetahuan, dan keterampilannya. Karena tadi kan standarnya rapotnya bebas ya di sekolah. Nah, jadi kita bisa tadi misalnya dites dulu. Boleh seperti itu Pak Rudi. Oh. Berdasarkan itu nanti, oh ya ternyata ada gap, ya ada gapnya antara anak-anak yang di sini dengan pencapaian anak pindahan ini. Kalau misalnya mau diterima di situ, berarti anak ini harus mengejar di mana saja. Itu nggak? Ini urusannya guru BK nanti ya. Artinya ada syarat Bu ya. Oke, nah ke orang tuanya juga harus disampaikan. Kami ada kriteria bagaimana untuk menerima siswa pindahan. Nah, jadi sebelum itu harus dirumuskan dulu kriterianya apa. Seperti itu, Pak Rudi. Oh, siap. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, sami-sami. Ada lagi? Kalau yang di Darul Ulum gimana untuk asesmen formatif, sumatif sampai menjadi komponen nilai rapot pengolahannya selama ini? Yang dari Darul Ulum? Darul Ulum. Bu Yeni mungkin bisa bercerita. Ben nggak Pak Irfan terus. Bu Yeni, Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. Kalau di Darul Ulum untuk tahun kemarin sudah di PK kan, jadi untuk penilaiannya mungkin yang sudah disyaratkan di PK untuk Musiknya dari mana? Lagi ada kegiatan kah? ya kelas meeting. Oh, sama ya, ini dari di sekolah semua ya. Sudah Ya. dituliskan di chatting aja Bu, nggak apa-apa. Oh, ngaten nggih, Bu. Yang dari Banyu Putih mau sharing? Boleh? Yang dari Banyu Putih atau Gedung Pring mau sharing? Pengelolaan nilai untuk jadi nilai rapotnya selama ini seperti apa? Iya, Pak Dadan. Assalamualaikum. Iya, sebentar Bu. Ini Pak Irfan masih persiapan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Dadan dulu, Pak. Untuk kami dari Banyu Putih, lalu kami masih pakai kurikulum revisi untuk pengolahan nilai. Untuk asesmen diagnostik kami kan belum melaksanakan, tapi kami sudah melakukannya melalui tes ketika masuk pertama kali ke sekolah. Kita melakukannya potensi akademik, kemudian ada juga tes psikologi yang diakomodir juga oleh BK. Jadi guru-guru secara umum sudah mendapatkan informasi tentang kondisi anak yang tapi mungkin belum maksimal sebagaimana diharapkan di asesmen diagnostik gitu ya. Untuk yang tes formatif dan sumatif kami sudah melakukan sesuai dengan arahan yang kita pandukan ke pedoman penilaian yang 2018 itu ya. Dan kami juga sudah menggunakan e-raport, jadi proses nilai sudah sesuai dengan panduan. Itu saja yang bisa dilaporkan dari sekolah kami. Oke, ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sudah jalan Pak asesmen diagnostiknya ya.
Ada tes Ada. psikologis juga. Cuman mungkin Iya. istilahnya baru kenal sekarang ya. Jadi mungkin dulu istilahnya masih tes potensi akademik atau tes seleksi untuk penjurusan. Sekarang Iya, begitu. istilahnya dikenalkan namanya diagnostik. Oke, terima kasih Pak Iya. Dadan. Saya nganter jahe dulu ya, Bun. Kedung Pring gimana? Yang dari Kedung Pring, Bu. Bentar, Bu. Untuk di Kedung Pring, Bu Nani, itu kita nilai rapotnya, yaitu rata-rata nilai KD ditambah dengan nilai sumatif, di mana pembobotannya untuk nilai formatifnya itu adalah misalkan 40% dan nilai sumatifnya 60% akan menjadi nilai rapot. Begitu Bu Nani. Terus sementara ini sumatifnya akhir aja ya? Iya, sumatif. Oh, untuk ada PAT dan PAS itu ya. Di akhir. Oh iya, tengah semester dan akhir ya. Iya. Itu yang diambil sumatifnya. Iya. Oke. Pakai e-raport juga, Bu? Enggak, Bu. Kita pakai aplikasi tersendiri. Aplikasi sendiri. Iya. Ya. Oke. Oke, ini Pak Ali. Oke, matur nuwun Bu Sukatemi. Yang di Maaf, Bu Nani, sekalian saya kalau di yang lama kan ada istilah uji tingkat kompetensi, Bu ya. Di SMK itu ada namanya UTK. Nah, kalau dalam formasi penilaian sekarang, ketika kita memilahnya menjadi ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif, sementara kan UTK itu filosofinya lebih mirip ke sumatif ya, Bu ya. UTK itu apa, Pak? Uji tingkat kompetensi, Bu. Jadi kalau di SMK itu kan kenaikan harusnya kelas. Kenaikan kelas itu mempersyaratkan ujian praktek yang kita sebut dengan uji tingkat kompetensi. Berarti ini mirip kayak UKK kalau di akhir. Iya, betul, Bu, mirip UKK. Tapi nanti kalau UTK itu bisa dilaksanakan kerjasama dengan LSP. Tidak harus oleh guru. Berarti ini yang uji unit kompetensi tadi, Pak. Iya. Karena kalau mengajunya ke LSP kan berarti akan ada beberapa unit kompetensi kan? Iya, betul, Bu. Jadi ada istilahnya kalau di Bapak melaksanakannya pada saat kenaikan kelas. Iya, gitu namanya itu kan kita punya namanya paspor skill gitu. Jadi setiap jenjang itu ada paspor skill yang ditempuh gitu. Seperti itu. Iya. Kalau itu kan kayaknya nggak dimasukkan ke rapot nantinya ya? Atau ada komponen sendiri? Ke rapot tidak. Iya, dokumen tersendiri. Jadi berupa sertifikat nantinya. Dia udah memenuhi jenjang UTK 1. Ya, jadi portofolionya siswa kan? Sebelum dia mendapatkan sertifikat kompetensi, dia ada sertifikat unit kompetensi. Ya, gitu. Ya, seperti itu, Pak. Oke, ini ada diawali penilaian yang di Darul Ulum ya. Ada asesmen diagnostik di awal semester, berlanjut penilaian formatif disesuaikan dengan mapel masing-masing. Ada yang ulangan harian, ada yang penilaian kinerja praktek, ada yang pengamatan sikap. Oke. Di akhir semester, penilaian akhir semester. Nilai raport menggunakan presentasi dari nilai formatif dan sumatif. Oke. Jadi ini kalau di presentasi yang tadi tipe 1 ya, formatif sumatifnya dipakai semua di penilaian raport untuk yang di Darul Ulum. Ya. Oke, Bapak Ibu. Untuk materi merancang pembelajaran, jadi sebenarnya produk akhirnya adalah Bapak Ibu nanti sampai jadi modul. Sampai siang ini. Nah, untuk sampai jadi modul saya PR-kan saja ya.
Nah, nanti Tambah kan PR modulnya lagi. paling ya kan soalnya di LK-nya harus di itunya harus diupload di LMS-nya. Iya, saya lihat rubriknya kalau misalnya sampai semua CP itu kan ya kami tidak nutup kayak dengan kegiatannya ya. dengan Sehingga mohon kegiatan maaf cuma kalau ini. di SMK Negeri Duren mungkin kami kemarin hanya menyampaikannya 1 CP, tapi ternyata saya lihat di rubrik itu memang ada kriteria 1, 2, 3, 4 untuk bagaimana yang modul ini saya belum melihat Bu. Apakah nanti tuntutannya dari hasil pelatihan ini ya memang betul-betul semua capaian di sampai dengan akhir tahun pelajaran itu sudah harus ada di situ. Ya, jadi nanti kalau desainnya sama dengan kemarin ya, pada saat pendampingan itu yang dari Balai Besar itu kalau hadir secara fisik ke sekolah Bapak Ibu itu 2 kali. Hadir pertama itu nanti akan melihat kos yang pertama. Jadi melihat Bapak Ibu nyusun kos untuk semua ya, semuanya kos untuk karakteristik, visi misi, rancangan pembelajarannya seperti apa. Kemudian nanti datang lagi beberapa bulan kemudian untuk melihat hasil proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah sesuai dengan yang sudah dirancang, modul ajarnya dan sebagainya. Walaupun mungkin belum sampai ke sumatif ya, tapi paling tidak sudah sampai ke formatif. Ya, seperti itu. Kemudian di sela-sela 2 kali kunjungan pendamping ke sekolah, Bapak Ibu kalau ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum baru ini di sekolah, Bapak Ibu bisa mengundang pendampingnya berdiskusi seperti ini lewat Zoom atau lewat Google Meet ya. Berarti 2 kali datang ke sekolah Bapak Ibu dengan agenda yang berbeda, kemudian minimal 1 kali kegiatan online seperti ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti mengagendakan untuk kalau misalnya ada kesulitannya didata, kemudian menjadwalkan dengan pendampingnya. Kira-kira bisa punya waktu kapan untuk diskusi secara online. Seperti itu ya. Tadi kemarin sore Bapak Kepala Balai menyampaikan perkiraan Agustus itu sudah mulai turun untuk pendampingan pertama. Ya, jadi sebelum Agustus diharapkan Bapak Ibu kosnya sudah jadi, kemudian ada salah satu contoh modul ajar yang nanti ditunjukkan dan diperiksa, diverifikasi oleh pendamping yang datang ke sekolah Bapak Ibu. Bisa ya? Agustus, masih Agustus. Bismillah Bu, mohon doanya. Bisa. Oke, pasti bisa. Bapak Ibu kan semangatnya 45 semua itu. Bu Nani, tanya Bu Nani. Oke, silakan. Untuk kos itu nanti Pak Mujani, yang apa ya istilahnya, pengesahannya ke provinsi atau ke mana? Kalau yang kemarin itu provinsi. Kemarin itu ke provinsi, tapi sampai sekarang juga nggak jadi-jadi karena provinsi sendiri juga bingung. Iya. Nah, Jadi sehingga kemarin ya itu menimbulkan pertanyaan pada Bapak Ibu guru yang lain ini piye karepe. Ngapunten. Oke. Jadi kalau yang kemarin itu kan ke provinsi kayak diupload ya dokumennya. Sudah dapat tanda tangan pengesahan dari pengawas, kemudian diupload ke provinsi. Sama yang saya dampingi kemarin juga gitu. Kebetulan saya dapat dua-duanya itu Jawa Tengah. Kosnya sudah jadi, setelah revisi beberapa kali, akhirnya pengawasnya mau mengesahkan tanda tangan, setelah itu dokumennya diupload, disampaikan ke provinsi. Tapi sampai kegiatan selesai ya
Nggak tahu dari provinsinya. Tidak ada kabar sampai sekarang. Oke, ya pokoknya pengawas sudah tanda tangan, kami sudah oke, sudah disetujui. Itu aja, Pak. Sepengetahuan kami ini mudah-mudahan tidak salah. Karena kan ada MES di provinsi kan juga ada sosialisasi di situ barangkali. Iya. Ngapunten mudah-mudahan. Oke, seharusnya memang dari dinas provinsi juga ada sosialisasi sendiri. Cuman yang melakukan bukan dari balai. Ya, Kayaknya seharusnya langsung dari pusat. ya, karena tidak ada komunikasi katanya begitu sehingga ya mengambang gitu loh Bu. Barangkali melalui Bu Nani ini nanti dia menyampaikan. Oke. Matur Nanti suwun. saya coba sampaikan ke ini Pak, koordinatornya yang di sini yang sering komunikasi ke pusat. Ya, betul. Terima kasih. Oke. Merancang pembelajaran bisa dicukupkan. Kita masih punya 3 materi. Merancang P5, kemudian merancang kos bagian kedua, kemudian di satu lagi tentang BK. Ya. Ini materinya juga lumayan banyak. Kalau mungkin yang tahun kemarin sudah program BK, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang kemarin ada tambahan dan budaya kerja. Sehingga jadinya P5 BK. Untuk tahun ini, BK-nya dihilangkan. Sehingga hanya P5 saja. P5 BK ini nanti pada saat Bapak Ibu menyusun modul untuk proyeknya, itu acuannya adalah SK Kepala BSKP nomor 9 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Kayaknya belum saya upload, nanti saya upload juga di Drive bersama. Jadi acuan penyusunan modulnya, elemen apa saja yang diambil dari setiap tema, itu nanti mengacunya ke SK Kepala BSKP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau tahun kemarin, itu kan P5 BK, kemarin masih pakai BK ya, pelaksanaannya terpisah, jam pelajarannya juga terpisah dari mapel-mapel yang lain. Kalau sekarang, kita lihat dulu struktur kurikulumnya ya. Terintegrasi. Iya, sekarang terintegrasi. Ya, Permendikbud 56 yang kemarin. Struktur kurikulum mengatur beban kerja. Struktur kurikulum SMK, MAK ada 2. Pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasinya adalah sekitar 30% dari total JP per tahun. Pelaksanaannya fleksibel, baik secara muatan maupun secara pelaksanaan. Secara muatan harus mengacu kepada capaian profil pelajar Pancasila sesuai fase peserta didik. Tidak harus dikaitkan dengan CP pada mapel. Ya, jadi kalau kemarin di modul itu kita menulis dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran di
mapel tersebut. Berbeda dengan yang di sini ya. Jadi capaian profil pelajar Pancasila berbeda, tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mapel yang ditempelinya. Secara pengelolaan waktu dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran dari semua mapel dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Tambah lagi ini kerjaannya Bapak Ibu nanti menghitung jumlah jam. Jumlahnya jamnya sudah ada. Ya. 28. Jadi misalnya agama itu 90 jam setahunnya, 18 jam P5-nya, sehingga total JP per tahunnya itu ada 108. Jadi 108 itu diambil sekitar 30%-nya tadi ya maksimal untuk profil pelajar Pancasila. Di Pancasila sendiri diambil juga 18 jam. Kemudian bahasa Indonesia diambil 36 jam. Penjas 18 jam. Sejarah 18 jam. Seni budaya 18. Sehingga di kelompok A itu totalnya adalah 126 jam untuk P5 dalam 1 tahun. Belum lagi ditambah nanti kalau di mapel yang kejuruan. Matematika, bahasa Inggris, informatika, IPAS. Ada lebih besar lagi 36. Yang IPAS ini malah 54. Ada keterangan di sini. Satuan pendidikan IPAS itu 3 ya. Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Proporsi JP antara aspek IPAS dan IPA IPS disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian. Ya, ini untuk di kelas 10-nya ya. Di fase E. Untuk jam-jam yang jumlah jam untuk proyeknya. Bisa digabung. Jadi tadi sudah tahu di sini ada 126. Jadi kegiatan penguatan profil pelajar Pancasilanya nanti pakai waktu ini 126 dan 162 sehingga jumlah totalnya dalam setahun itu 288. Teknisnya bagaimana? Kita lihat modul. Oke. Kita lihat dulu dimensi-dimensinya. Ya. Ini sebenarnya merangkum dari SK Kepala BSKP nomor 9 tentang tadi dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu elemennya ada 5. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nanti kita lihat di SK-nya apakah masing-masing elemen ini masih punya sub-elemen lagi. Kemudian untuk dimensi mandiri, itu elemennya ada 2, kesadaran akan diri dan situasi, serta regulasi diri. Untuk dimensi bergotong royong, ada 3 elemen, 3 elemen, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
Kemudian untuk berkebinekaan global itu ada 4 elemennya. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, kemudian berkeadilan sosial. Untuk yang bernalar kritis, elemennya ada memperoleh dan memproses informasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga ada refleksi dan evaluasi. Kemudian untuk yang dimensi kreatif, elemennya ada 3, yaitu gagasan orisinil, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Nah, contoh alur pengembangannya, misalnya, ini kita langsung lihat di SK-nya saja ya, yang lebih besar tampilannya. Oke, SK. SK. Nah, misalnya gotong royong. Gotong royong untuk elemen kolaborasi. Elemen kolaborasi, subelemennya ada kerjasama, ada komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial. Oke, ada 3 ini ya. Jadi dimensinya gotong royong, elemennya kolaborasi, misalnya subelemennya adalah kerjasama. Kita lihat akhir fase E, nah, di kelas 10. Kita lihatnya yang ke sini ya. Jadi capaiannya itu adalah membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jadi ini pembacaannya ya, dimensinya gotong royong, elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama, capaiannya adalah membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kita balik lagi ke sini. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran lintas disiplin ilmu ya, untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Pembelajarannya, karena namanya di sini proyek, berarti menggunakan pendekatan berbasis proyek atau project based learning. Kalau Bapak Ibu SMK kan tidak asing ya dengan pendekatan project based learning ini. Tapi pendekatannya di sini agak berbeda ya, berbeda dengan PPL yang biasa Bapak Ibu lakukan di kelas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Struktur belajarnya fleksibel. Kegiatan belajarnya lebih interaktif dan terlibat langsung dengan lingkungan. Jadi disarankan lebih banyak kegiatannya itu adalah out class ya, bukan duduk di ruang kelas. Nah, bersifat lintas disiplin ya, melibatkan semua murid. Pendekatannya berbasis proyek, kemudian ada perbedaan dengan yang berbasis proyek yang di intrakurikuler, bertujuan untuk menguatkan kompetensi di profil pelajar Pancasila.
Jadi walaupun jamnya itu tadi nempel di mapel, capaiannya berbeda dengan capaian yang di mapel. Apakah perbedaannya? Nah, P5 dilaksanakan setiap tahun ya. Kemudian alokasi waktunya 20-30% dari keseluruhan. Tadi alokasi waktunya sudah kita lihat di permennya. Tema-temanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Sekolah bisa mengembangkan tema yang lebih spesifik. Alokasi waktu kegiatan proyek, kemudian timnya, misalnya yang ngajar siapa saja, itu ditentukan oleh sekolah. Contoh modul proyek, nah, pemerintah menyediakan ini beberapa contoh modul proyeknya. Bapak Ibu, seperti di modul ajar itu boleh mengadopsi, boleh menggunakan 100%, boleh memodifikasi, disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya. Nah, di dalam 1 tahun SMK itu wajib 3 proyek. Tema 1 pekerjaan ini tema wajib ya untuk di kelas 10. Kemudian di 2 tema yang lain itu silakan bebas memilih dari tema-tema yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nanti di kelas 11 ada 2 proyek. Satunya tema pilihan, satunya tema wajib yaitu kepekerjaan. Sementara di kelas 11 atau mungkin kalau yang SMK-nya 4 tahun 12 itu juga yang 4 tahun tidak mengambil. Jadi kelas 12 kelas 13 tidak ya. Kelas 11 kelas 12 itu 1 tema saja. Bentar Bapak Ibu saya. Oke. Tema-temanya ada kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, dan kepekerjaan. Masing-masing tujuannya apa nanti bisa Bapak Ibu baca di slide-nya. Sudah ada ya di drive bersama ini. Tahapannya ada 6 tahapan yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini kayaknya keluar di tes pretest ya. Tes akhir juga kayaknya keluar ini. Urutan tahapan pelaksanaan proyek. Yang pertama itu adalah merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Tadi alokasinya sudah tahu jumlah jamnya, totalnya, dimensi profilnya yang mau diambil yang mana dari ke-6 tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi. Jadi kepala sekolah bisa menentukan di antara para guru di sekolahnya siapa yang akan menjadi tim fasilitasi proyek. Tugasnya tim fasilitasi itu merancang proyek, membuat modulnya, mengelola pelaksanaan, dan mendampingi peserta didik. Tadi lintas disiplin ya. Jadi boleh kolaborasi guru agama, IPAS, guru di Prokli, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Ini di panduan proyek nanti bisa dilihat di halaman 3536. Kemudian setelah itu memilih tema. Tadi di kelas 10 2 tema pilihan dan 1 tema wajib. Kemudian setelah temanya dipilih menentukan topik spesifik.
dengan melihat kondisi di sekitar sekolah. Setelah itu merancang modul proyeknya. Nah, perencanaan ini bisa dimodifikasi, ada catatannya, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Prinsipnya adalah holistik, menyeluruh, kontekstual, sesuai dengan kondisi pada saat itu di sekitar, kondisi lingkungan sekitar. Eksploratif, ya, jadi siswanya diberikan keleluasaan untuk mengeksplor tadi kondisi sekitar, sehingga pelaksanaan proyek ini disarankan tidak dilakukan di dalam kelas. Berpusat kepada peserta didik. Ya, ini titik beratnya kurikulum merdeka. Modul. Nah, tadi bisa mengadaptasi modul yang sudah ada. Bisa juga membuat modul secara mandiri. Keputusan untuk mengadopsi atau membuat modul secara mandiri, nanti ini tugasnya tadi tim fasilitasi yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah. Modul. Jadi komponen-komponen apa yang ada di modul proyek? Ini ada identifikasi mirip seperti modul ajar ya. Di sini tapi yang di sini ada deskripsi singkat proyek, dimensi dan sub-elemen yang digunakan, tujuan spesifiknya, alur kegiatannya, ada asesmennya juga, pertanyaan pemantik, pengayaan, remedial. Kita lihat contohnya. Contoh alur aktivitas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di fase D. Berarti di kelas 10. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya tadi ditentukan oleh sekolah sendiri. Topiknya adalah sampahku tanggung jawab. Total waktunya 57 jam. Dimensi profil pelajar Pancasilanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, gotong royong, bernalar kritis. Sub-elemennya, ini nanti tinggal mengutip dari Permen SK, BSKP nomor 9. Jadi dari yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu memahami keterhubungan ekosistem. Karena tadi ada akhlak kepada alam ya, elemennya. Akhlak kepada alam. Ini juga akhlak kepada alam. Gotong royong, ada kerjasama koordinasi sosial. Bernalar kritis, supaya elemen yang diambil adalah mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Nah, kemudian tahap pengenalan. Mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi dikenalkan perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Kemudian ada eksplorasi isu, ada refleksi awal. Nah, diajak keluar mengunjungi tempat pembuangan akhir atau komunitas peduli sampah atau bank sampah ya, kalau mungkin ada. Kemudian nanti ada diskusi masalah sampah. Dari tadi sudah berkunjung, mereka punya data-data. Datanya dikumpulkan, diorganisasi, disajikan. Ini sudah masuk ke tahap kontekstualisasi. Kemudian ada trash talk, diskusi juga ini ya. Bagaimana pengelolaan sampah di sekolahnya. Dia mengamati.
Kemudian pengorganisasian data-data yang diperoleh tadi diorganisasikan secara mandiri. Kemudian ada asesmen formatif. Jadi presentasi, tadi sudah mengamati kan kondisi sampah di sekolahnya, pengelolaannya seperti apa, mereka diminta presentasi. Kemudian tahapan aksi, membuat poster tentang sayangi sekolahku, jadi pengelolaan sampah di sekolah. Kemudian poster aksi nyata, tahapan yang ke-11 ada peranku dan solusiku. Jadi dia punya ide apa, dia bisa berperan apa untuk pengelolaan sampah di sekolah. Kemudian menentukan karakteristik poster yang baik, komposisi antara gambar, tulisan, dengan pesan yang ingin disampaikan di dalam poster. Selanjutnya, membuat posternya, kemudian ada asesmen formatif. Misalnya pameran dari hasil posternya tadi ditampilkan. Ada, sumatifnya pameran ya. Formatifnya tadi simulasi pameran, masih simulasi. Sumatifnya ada evaluasi terhadap solusi yang ditawarkan dari masing-masing anak tadi. Bisa menggunakan metode wawancara. Kalau misalnya mau diimplementasikan, kendalanya apa? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Akhirnya mari beraksi sambil refleksi. Bagaimana mengelola sampah di sekolah. Ini contoh alur aktivitas di modul proyek P5 ya. Selanjutnya, biar lebih paham, juga biar Bapak Ibu akhirnya banyak membaca, harus diberikan LK. Ini ruang kolaborasi. Ya, pembagian kelompok-kelompoknya tetap saja ya bersekolah. Tugasnya mendiskusikan rancangan ide proyek. LK-nya, nama filenya panduan diskusi ruang kolaborasi. Waktu pengerjaannya 50 menit. Pak Lulu, berikutnya sudah disiapkankah? Nah, kalau belum Bu Nini, sebentar. Saya kasih tahu dulu contohnya. Oke, sambil Mbak Lulu menyiapkan breakout-nya, saya tunjukkan LK-nya dan yang diminta dari LK itu apa. LK-nya sudah ada di drive bersama, contohnya juga sudah ada. Laptop saya kok muter-muter aja. SKP yang nomor 9 juga ada di drive bersama di bagian merancang P5. Nah, tujuannya nanti Bapak Ibu memilih tema, topik, dan tujuan proyek. Jadi dari 8 tema tadi, pilih temanya. Kemudian menyusun rubrik akhir, mengidentifikasi aktivitas belajar. Jadi nanti dimasukkan di tabel-tabel ini. Temanya apa? Topiknya. Disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekitar sekolah. Tujuan. Nah, tadi dimensinya
Tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Kalau di contohnya tadi, dimensinya kan ada yang tadi ya, berketuhanan, kemudian bernalar kritis dan gotong royong. Jadi yang tujuan 1 tadi berketuhanan dan berakhlak mulia tadi. Kemudian tujuan yang kedua gotong royong, dimensinya. Kemudian yang di sini dimensinya tadi bernalar kritis. Dari dimensi tadi diambil satu elemennya yang mau ditonjolkan. Kalau di sini tadi contohnya yang di PowerPoint itu berakhlak kepada alam. Kemudian yang di gotong royong tadi apa ya? Kolaborasi kalau nggak salah ya. Kemudian yang di sini mengajukan pertanyaan. Yang di sini ya. Kemudian subelemennya apa? Nanti dilihat dengan mengacu ke SK nomor 9 tadi. Kemudian rubriknya mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Kriterianya apa? Tahapan pembelajarannya. Tahap 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini ada contoh yang sudah pernah saya buat. Nah, sebentar. Aduh, ngadat lagi ini. Oke, ini misalnya nama kelompok ya, tujuan, instruksi, skenario. Tema. Tema proyeknya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya merencanakan dan melaksanakan bakti sosial di area terdampak longsor di daerah Pujon. Nah, katakanlah pada saat mau dilaksanakan proyeknya ini ternyata pas kebetulan pas di musim hujan ada bencana longsor. Temanya diambil Bhinneka Tunggal Ika, topiknya ini. Komponennya, tujuan, dimensinya yang pertama diambil adalah berkebinekaan global. Dimensi yang kedua gotong royong, kemudian dimensi yang ketiga beriman bertakwa kepada Tuhan. Elemennya yang diambil dari berkebinekaan global itu berkeadilan sosial. Kemudian dari dimensi gotong royong, elemennya kepedulian. Dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan, elemennya akhlak kepada manusia. Sub-elemennya, jadi aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tanggap terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang di ketiga, berempati kepada orang lain. Rumusan kompetensinya, nah ini nanti bisa juga melihat dari capaian. Kemudian perancangan rubrik. Not responding. Nah, elemen berkeadilan sosial, aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kalau dia tidak punya inisiatif melakukan tindakan berdasarkan identifikasi masalah, itu identifikasinya baru mulai berkembang. Kalau berkembang itu cukup memiliki inisiatif. Berkembang sesuai harapan, cukup memiliki inisiatif, kemudian sangat berkembang. Ini salah ya, harusnya ini sama, tapi ya terus di sini bukan cukup, tapi yang lebih baik levelnya dari cukup ini. Kalau yang sangat berkembang, berinisiatif dari dirinya sendiri. Nah ini juga akhlak kepada manusia, tadi empati, cukup berkembang, belum berkembang, sangat berkembangnya, nanti Bapak Ibu deskripsikan. Perancangan aktivitas, nah, yang ini lebih simpel ya, di persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Persiapannya mengidentifikasi lokasinya di mana, melakukan pembagian kelompok, membagi peran di
masing-masing kelompok. Pelaksanaannya, observasi kegiatan bakti sosial. Masalah-masalah yang ada di sana apa? Kemudian ada mungkin penggalangan dana, menyusun langkah-langkah bakti sosialnya. Kemudian melakukan bakti sosial sesuai peran masing-masing. Kemudian ada kegiatan, ada dokumentasinya, foto-foto atau cerita, ya, narasi dari pada saat pelaksanaan bakti sosial. Laporan, ya mereka setiap kelompok menyusun laporan dari hasil bakti sosialnya. Kemudian mempresentasikan hasil laporannya dan kesimpulan. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah ada contohnya, jadi mudah-mudahan bisa lebih jelas panduannya. Bukan permen ya, ini SK PSKP yang nomor 009. Di drive bersama folder P5. Folder materi terus folder P5. Begitu ya. Jadi di sini waktunya 50 menit. Nah, saya kasih tambahan bonus 10 menit. 60 menit ya. Oh Pak Mujiono, ada yang mau disampaikan? Oke, sedikit. Kalau saya melihat dari paparan Ibu, berarti P5 ini mau dilaksanakan akhir semester dengan berbagai lintas materi. Kan bisa Bu di situ. Oke, bisa. Dan itu harus keluar dari sekolah, biar dilihat kondisi realnya begitu. Nah inilah merupakan suatu jadwal pekerjaan Bapak Ibu di sekolahan. Betul. Apalagi 3 tema. Nah, sebenarnya tidak harus semuanya keluar kok. Misalnya kalau yang tahun kemarin itu yang saya dampingi itu mereka pokoknya tentang narkoba gitu ya. Itu mengundang dari Polres ya. Mengundang narasumber dari Polres. Tapi tetap kegiatan keluarnya itu ada juga. Cuman pas kegiatan keluar itu tidak didampingi. Mereka melakukan pengamatan di tempat-tempat anak muda biasa nongkrong. Gitu. Kemudian kita tetap keluar, Bu. Iya, tetap keluar. Cuman maksudnya secara pengorganisasian, mereka keluarnya kan bisa sore setelah kegiatan belajar. Dan Bapak Ibu guru tidak harus ikut. Keluarnya juga tidak serombongan satu bis bareng mengamati satu tempat kan. Dipilih yang tempatnya paling dekat dengan rumahnya. Boleh. Ya, seperti itu Pak. Memang harus keluar. Tapi bisa disiasati keluarnya tidak harus. Katakanlah ini kelas 10, 3 kelas paralel keluar bersama-sama. Berarti ini kan kesimpulannya dari murid untuk murid dan manfaat untuk murid kan gitu Bu. Kan? Iya, fokusnya kan ke murid itu. Berarti Bapak Ibu guru sekedar untuk memfasilitasi dari topik-topik yang sudah ditentukan tadi. Iya, gitu. Betul. Terima kasih. Sekarang jam 9.22, nanti kita breakout, nanti kita gabung lagi 10.22, nanti mudah-mudahan bisa ada satu kelompok yang mempresentasikan sebelum istirahat untuk sholat Jumat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang baca SK-nya, ada yang mengidentifikasi kira-kira mau ngambil, kemudian ada yang bagian mencermati temanya, ada yang kebagian mencari topiknya. Nanti meneng-menengan ini Bu. Iya kan butuh waktu Bapak Ibu untuk mencermati SK-nya tadi. Ya wis baca-baca dulu SK-nya lah. Paling enggak dapat topiknya deh, dapat tema sama topik. Siap. Minimal topik, tema dan rancangan. Dan nanti dimensinya yang mau ditonjolkan apa wis. Ya. Tema, topik, dimensi, langkah-langkah, rubriknya menyusul. Begitu ya. Oke, Mbak Lulu bisa di breakout.
Ya, silakan.
tanggal yang sekarang aja. Masukkan tanggal sekarang aja gitu biar enak. Biar satu. Ini anu deh Pak, si grup SMK deh Pak.
Aku kok kesini, Pak? Aku kok kelempar ke sini? Berarti saya cari tema apa? Tema this topic Kan kerja hari ini Pak ya.